Halo sahabat YJK, kita bertemu lagi di podcast dari Yayasan Jangkar Kehidupan Lutheran Our Ministry Indonesia, ya. Dan kali ini masih dalam seri Katekismus Kecil Martin Luther, ya, yang kami hadirkan ke sahabat YJK semua. Kalau beberapa waktu lalu sudah hadir dengan bagian-bagian dari Katekismus Kecil Martin Luther, dan kali ini kita akan ngobrol dan sharing, ya, sebab sahabat YJK bisa ikut berkomentar di kolom komentar, ya. Dan kita bahas kali ini adalah baptisan kudus, ya. Ya, Ya, betul. baptisan kudus, dan sudah hadir di studio podcast YJK Pastor Eri Rumengan, Pendeta Lutheran. Selamat siang, Pastor. Selamat siang Pak Kris, apa kabar? Baik, Pastor gimana? Sehat, Luar sehat. biasa pastinya, Luar ya. biasa. Dan juga ada Bapak Antoni Simanjuntak. Ya, Dia ada Audience Relation dari Yayasan Jangkar Kehidupan. Ya, selamat siang Pak Kris. Siang menjelang sore, ya. Menjelang sore, Tuhan berkat ya. Kabar saya kabar baik Pak Kris. Kabar baik, ya. puji Lumayan ya pelayanan tadi Puji Tuhan. Pelayanan dari luar kita, kota, ya. Iya. Haleluya. Oke, dan kali ini kita bicara soal baptisan kudus. Ini bagian penting dari sakramen yang penting dalam ajaran Martin Luther, Pastor. iya. Dari keenamnya itu merupakan satu pembelajaran yang penting ya, dan mempunyai segmen-segmen yang sangat-sangat memberikan penguatan bagi kita sebagai umat yang percaya, ya. Jadi kalau kita mau fokuskan tentang baptisan, tentunya baptisan Kristen ya, dalam konteks Kristen Katolik itu bisa dikatakan kita mempunyai konsep yang pada dasarnya sama. Cuman penerapan dalam setiap denominasi gereja tentunya berbeda-beda, ya. Tetapi esensi daripada baptisan itu suatu yang lengkap dapat ditemukan di Katekismus Kecil Martin Luther, ya, karena dijelaskan baptisan itu apa sih yang esensi yang paling penting, elemen apa yang hadir di situ dan harus ada di situ. Oke. Nah, saya akan mulai saja. Baptisan itu ada konotasinya dengan air ya Pak. Ya. Jadi air itu adalah elemen yang memegang peranan penting. Tetapi air itu tidak merupakan suatu hal yang spektakuler ya. Air adalah air biasa. Tetapi pada saat dia dibubuhi ya, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, maka air itu menjadi suatu hal yang luar biasa. Dan ini diperintahkan, maka ini kita lakukan, ya. Baptisan adalah suatu hal yang penting karena ini adalah yang diperintahkan. Penerapannya memang berbeda-beda dalam setiap denominasi gereja. Ada yang menerapkannya pada waktu mereka lahir ya, belum lama mereka lahir, kemudian mereka memberikan bayi mereka ya untuk dibaptis. Ini adalah kelompok yang mempercayai baptisan anak atau infant baptism, ya. Dan ada juga yang mempercayai baptisan dewasa, ya. Ada baptism itu tentunya ini saya tidak akan membahas latar belakangnya dan tidak akan berdebat ya mana yang benar antara yang baptisan anak atau baptisan dewasa, tetapi esensi baptisan itu adalah sesuatu yang penting dan itu diperintahkan. Dan elemennya itu yang penting, paling penting itu adalah elemennya itu, ya. Elemen air itu ada, dan kemudian bukan hanya sekedar dia hadir di situ, tetapi dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan sehingga itu menjadi suatu materai yang tak terhapuskan. Nah, kenapa nggak terhapuskan? Nanti kita mungkin bisa bicara lebih dalam lagi ya. Bagaimana materai yang satu kali diberikan itu berlaku selamanya. Jadi dalam artian ini
dalam Lutheran itu sekali dibaptis ya udah cukup. Cukup. Artinya gampang sekali Pak. Orang bisa aja dibaptis waktu kecil, tiba-tiba jadi murtad, pindah agama atau tidak percaya sama sekali. Suatu saat dia tiba-tiba bertobat kembali. Iya. Anggap saja dia udah berpindah agama atau sudah melakukan hal yang istilahnya Anak yang hilang lah Pak. ya. Oh. Tetap saja yang perlu adalah mereka adalah pengakuan dosa. Tidak perlu dibaptis ulang. Oh, tidak perlu dibaptis ulang. Tidak perlu dibaptis. Karena apa? Kalau dia kembali maksudnya? Iya, kalau dia kembali. Karena apa? Nah, ini menarik sekali ya pembicaraan kita. Karena apa? Karena materai itu yang sudah dimateraikan oleh Tuhan itu tidak bisa diganggu gugat oleh manusia, oleh karena kesalahan manusia atau istilahnya hati manusia yang jahat ya. Oh. Pada saat materai itu berlaku ya berlaku ya. Pada saat dia menyadari akan dosa-dosanya, yang perlu ia datang dalam pertobatan yang sungguh, mengakui dosa-dosanya, maka dia akan diampuni dan tidak perlu dibaptis ulang. Jadi kita tidak pernah mengenal baptisan kecuali ya ada beberapa yang dilakukan karena apa? Mungkin waktu kecil dia tidak tahu dia udah dibaptis apa belum, dan kemudian dibaptis ulang. Ternyata baru disadari, oh ada yang saksinya dia waktu kecil udah pernah dibaptis. Itu tentunya bukan dalam kategori tersebut ya. Kasus-kasus tertentu yang mungkin tidak disengaja. Tetapi apabila dia tahu dia udah dibaptis dan punya bukti baptisannya itu ada baptisan sah ya, bukan baptisan dari ada beberapa sekte-sekte yang mengatakan diri mereka adalah representatif dari gereja Kristus tapi ternyata tidak. Nah, mungkin ini berlainan ya. Makanya kalau mereka dibaptis di gereja yang seperti itu, ada kemungkinan besar dia tidak dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Betul nggak Pak Antoni ya? Jadi, ya tentunya baptisan itu harus dilakukan. Selama itu ornamennya air ya Pastor, dan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus cukup sekali. Gitu. Karena kalau mau dibaptis 2 kali, mau dengan nama siapa? Iya. Walaupun dia sudah ke jalur yang lain. Oh gitu ya. Iya, karena begini, yang penting gini, karena baptisan dimintakan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kalau dibaptis dengan nama yang sama, berarti yang lama berarti itu dinyatakan sesuatu yang tidak berlaku atau kurang diragukan. Bagaimana kita bisa menerima yang kedua? Yang pertama aja kita tidak bisa pegang itu sebagai yang sudah dimateraikan gitu loh. Cuman walaupun nanti di lapangan itu akan banyak pertentangan gitu. Tapi tentunya bagi kita yang Lutheran menganggap bahwa khususnya katekismus ini juga cukup sekali gitu. Ya, sekali. Dengan yang tadi elemen air dan dibubuhi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, ini juga mau mengatakan satu hal yang sangat menarik juga Pak Kris, bahwasannya baptisan kita itu tidak masalah ya orang itu dibaptis dari gereja mana, selama dia dibaptis dalam satu gereja yang sah, mempunyai bukti bahwa saya dibaptis, ada saksi, maka kita akan menerima dia sebagai orang yang sudah dibaptis ya. Jadi nggak perlu istilahnya masuk dalam baptisan kudus lagi ya. Satu, yang kedua, cara mereka dibaptis. Jadi dia datang dibaptis tapi dia baptisnya waktu itu baptisnya percik. Jadi kalau yang betul lo harus baptis selam, atau terbaliknya ya, baptis selam yang salah, yang baptis percik yang benar. Di kami mau baptisan itu mau baptisan selam, percik, atau ditumpahkan dibasuh ya, itu sama saja. Metodenya kami terima ya, mau diselam oke, bahkan kalau ada permintaan itu selama itu bisa disanggupi oleh sang imamnya atau penilik jemaatnya, bisa aja dilakukan. Saya mau baptisnya di kolam renang atau baptisnya di sungai gitu, silakan saja. Kalau pas pendetanya juga mau menyanggupi ya silakan saja. Asalkan semuanya elemennya air ya. Ya, medianya. Medianya air itu menjadi satu elemen penting dalam baptisan tersebut. Itu yang mau saya katakan. Tapi satu hal yang menarik, kenapa mesti air ya? Nah ini juga pertanyaan menarik ya.
Ada yang mengatakan bagaimana kalau ini biasanya konotasi bagaimana kalau tidak ada air di padang gurun dan tiba-tiba ada orang mau percaya gitu. Bagaimana? Ya air udah. Terpaksa air udah kita pun udah bentuk Air cairan. minum ya. Ya, Udah kalau nggak kita ada air bisa minum, pakai. misalkan, ya, air udah. Kita bisa pakai ya. Karena yang penting elemen airnya itu menjadi semacam wadah, bukan wadah ya, istilahnya elemen yang esensial di situ dikatakan ya. Dan itu bagus juga. Kenapa harus air? Karena air itu adalah sumber kehidupan, Pak. Ya Yesus sendiri yang ngomong. Iya. Dan dialah adalah sumber kehidupan itu sendiri ya, air kehidupan ya, sumber kehidupan kita ya. Dan dia juga mengatakan demikian, elemen itu dipakai ya, kita harus pakai elemen itu untuk ini ya. Ya, karena kan ada juga yang mengatakan ada. Oh iya, kalau nggak ada di gurun ya pakai pasir aja gitu. Enggak. Wah, saya rasa ini agak berbeda nih ininya. Karena air sumber kehidupan gitu ya. Kalau Alkitab pun sudah selama ada 2 orang yang hidup, ya yang jelas satu ya, seseorang tidak membaptis dirinya sendiri. Yang pertama ya. Yang kedua, baptisan itu at least memerlukan 2 orang ya. Ya ada yang dibaptis, ada yang memberikan baptisan. Dan kalau orang itu dua-duanya hidup ya, itu berarti masih ada cairan dalam dirinya yang bisa dipakai untuk membaptis. Satu ya, ini ekstrimnya Pak, ekstrim. Dan kita juga istilahnya juga tidak membaptis orang yang sudah Dibaptis. tiada. Oh iya. meninggal ya. Tiada itu ya. Ya, Ada orang-orang melakukan konteksnya ini ya memang yang masih hidup. masih hidup. Begitu Pak. Baik. Ya, sahabat EJK seperti biasa, sahabat EJK bisa memberikan komentar, dan bagi Anda yang memberikan komentar terbaik, kami akan pilih ya untuk mendapatkan souvenir dan hadiah ya, termasuk buku Landasan Iman Kristen ya yang ada di depan kami ya. Anda juga bisa dapatkan ya. Ini buku Katekismus Kecil Martin Luther yang bisa sahabat YJK dapatkan juga di YJK Bookstore ya, dengan harga yang pastinya bisa terjangkau ya. Baik, sahabat YJK, kita masih bicara atau bahasan kita adalah baptisan kudus. Nah, Pastor, satu hal yang menarik juga bahwa di sini adalah disebut baptisan kudus ya. Ada juga kan tadi dengan elemen air. Ada yang bagaimana dengan baptisan yang dikatakan sebagai baptisan Roh Kudus? Baptisan Roh Kudus, oke. Itu beda atau Ini ya, termnya sebenarnya kalau kita sedang bicara di konteks ini tentunya baptisan Roh Kudus bukannya, kalau kita mau kaitkan bisa saja kita kaitkan, tetapi saya tidak mau mengatakan bahwa itu konteks berbeda, tetapi itu ada satu yang dilakukan oleh Tuhan ya, dengan makna dan tujuan tersendiri ya. Saya menginginkan memang dalam baptisan Martin Luther ini, baptisan dalam konteks yang Martin Luther ajarkan ini adalah baptisan yang sebagaimana normalnya ya, seorang memberikan diri dibaptis atau dia menyerahkan anaknya untuk dibaptis gitu. Nah, sebenarnya banyak topik-topik menarik seputar baptisan ya. Contohnya saja, ini berbeda dengan kemarin kita bicara tentang perjamuan kudus ya. Perjamuan kudus itu memang harus diperform atau dilakukan seorang yang telah tertabiskan ya, seorang yang Tuhan percayakan untuk melakukan ya hal tersebut. Dan ini dilakukan karena tidak bisa hanya sembarang orang yang melakukan. Dan ini bukan mau mengeksklusifkan hamba Tuhan itu, bukan. Tetapi orang yang memang sudah Tuhan berikan ya otoritas dalam pengertian tertabiskan. Jadi dia mempunyai tugas, salah satunya melakukan ini ya, administer perjamuan ya, melakukan perjamuan itu. Berbeda dengan baptisan ini meskipun kita mengharapkan seorang pendeta, pastor ya, atau penilik jemaat yang melakukannya ya, tetapi
saya berani mengatakan dalam bincang-bincangan podcast kita ini, selama dia adalah orang yang percaya, mengakui Kristus sebagai juru selamatnya, memegang iman percaya dengan baik ya dan benar, dalam kondisi tertentu ya, dalam tanda kutip emergency, tiba-tiba ada seorang yang meminta dirinya dibaptis, adalah suatu kesempatan yang sangat-sangat langka dan tidak dilakukan itu ada benar-benar kesia-siaan. Ya, orang percaya bisa melakukan baptisan kepada orang yang tidak percaya. Tapi dalam tanda kutip bukan berarti ayo siapa aja yang mau baptis bisa baptis karena saya seorang Kristen. Itu namanya juga agak ini ya, pembodohan diri juga dan istilahnya menyombongkan ya mungkin juga ya. Jadi hanya kasus-kasus tertentu lah artinya. Selama kita lihat ada seorang pendeta atau ada yang itu sifatnya bukan emergency ya, kita akan referring itu atau memberikan kesempatan untuk dibawa ke pendeta karena pendeta punya tanggung jawab untuk melihat iman seseorang itu ya. Apakah dia ini kenapa dia ingin dibaptis ya? Biasanya kalau dia dewasa, makanya dia akan diberikan pengajaran-pengajaran terlebih dahulu supaya dia tahu maksud baptisan. Kalau orang tuanya yang membawa anaknya, saya sendiri juga orang yang bukan Kristen tapi saya pernah dibaptis tapi saya tidak pernah menjalani hidup Kristen yang baik. Tapi saya mau dibaptis gitu. Dia sakit, nggak tahu kondisinya seperti apa. Di satu pulau tertentu, kebetulan pendetanya lagi di luar pulau gitu. Anda seorang yang percaya, wah itu udah selalu tindakan yang tepat untuk langsung melakukan baptisan. Ya, nantinya mungkin bisa di follow up oleh Pak Pendetanya. Kalau itu baptisan anak ya kepada orang tua atau baptisan dewasa pun juga bisa di follow up kalau masih memang ada kesempatan. Tapi kalau tidak ada kesempatan, setidaknya orang itu telah menerima baptisan. Karena apa? Karena ini diperintahkan dan ini penting. Gitu loh Pak Anton ya. Jadi ini menarik sekali ya. Mungkin ada beberapa orang kaget karena saya pernah bicara di satu seminar juga. Saya tanya, boleh nggak orang Kristen membaptis ya? Tanpa harus jabatan mempunyai jabatan pendeta ataupun penatua atau vikaris. Semuanya terdiam ya. Semuanya nggak ada yang tunjuk tangan. Padahal pada kondisi-kondisi tertentu bisa saja. Tapi ini bukan dalam rangka sok-sokan ya, istilahnya. Itu. Jadi ada beberapa topik lain yang mungkin Antoni bisa di-share tentang baptisan. Yang mungkin ada perbedaan-perbedaan ya dari latar belakang gereja denominasi ini. Denominasi. Ada yang mengatakan wah kalau bayi itu diserahkan saja dulu, nanti kalau dewasa baru dibaptis ya. Jadi baptisan kudus ini adalah baptis di mana seseorang di awal menerima Yesus sebagai juru selamat begitu ya. Betul. Awal atau tahap awal ya. Tahap awal. Istilahnya bagaimana kita mengetahui ya. Tuhan memateraikan kita sebagai pemilik kayak anggota kerajaan kita gitu loh. Jadi kalaupun ada sebutan baptisan yang lain begitu itu memang antar denominasi berbeda ya. Iya. Betul Pak. Jadi analoginya gini aja sederhana sekali sih sebenarnya. Jadi misalkan nih, misalkan seperti aqua ini botol yang di depan ini, supaya kita tahu siapa pemiliknya harus ditandain dong. Nah baptisan itu adalah sebuah tanda. Nah tanda. Enaknya itu kira-kira kalau bapak punya anak, pengen kasih tanda ini lama-lama atau secepatnya? Kalau bapak punya anak nih, pengen lama-lama nggak anaknya secepatnya. Itulah sebabnya makanya kita di Lutheran itu lebih memilih di waktu dia masih bayi. Gitu. Karena supaya cepat ini punya kepemilikan. Gitu. Ini terdevelop istilahnya kemudian ya, karena waktu praktek awalnya mana mereka semua melakukan praktek baptisan dewasa ya, mereka ke sungai Jordan mendirikan diri mereka dibaptis dan kemudian esensi daripada baptisan itu akhirnya dipahami secara mendalam dan konteksnya pada waktu itu ya karena memang
orang-orang dewasa itu yang datang ya. Tapi tidak ada salahnya juga kalau anak-anak itu dari sejak awal diberikan oleh orang tuanya untuk dibaptis. Karena apa? Itu materai yang Allah sendiri materai kan. Kenapa kita harus menunggu lama-lama gitu ya kan? Nah, ini menarik juga adalah pertanyaan begini. Apa sih makna daripada baptisan itu? Adalah pengampunan dosa. Ya kan, istilahnya pengampunan dosa dan istilahnya merupakan bagian daripada rencana anugerah keselamatan Allah yang berikan. Betul kan, Mbak? Nah, kalau orang yang nggak dibaptis selamat apa enggak? Yeah. Nah, ini kan jadi menarik juga. Ya, bagi yang nggak mengerti sih sebenarnya sih ini tapi bagi kita, apakah ada orang yang nggak dibaptis ada kemungkinan dia bisa masuk surga tanpa lewat baptisan? Ingat loh, ini adalah perintah Yesus sendiri. Jadi sederhana sih Pak. Kalau misal penjahat yang bersama dengan yang Tuhan bilang bahwa saat ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus, ya cukup kita tahu bahwa ketika nggak dibaptis pun bisa. Kalau memang itu dia baru bertobat, kemudian langsung dipanggil Tuhan. Tapi kalau dia udah bertobat, dia mengaku diri bertobat tapi nggak menyerahkan diri dibaptis, kita pertanyakan juga pertobatannya kan gitu. Kalau masih ada waktu atau kesempatan, kenapa tidak dibaptis? Apalagi dalam masa-masa kritis. Dan kedua, masalahnya nggak mungkin orang yang sudah tergantung di salib ya turun dari salibnya dan kemudian dibaptis dulu ke sungai Yordan ya, kemudian baru kayak Yesus ya dibaptis di sungai Yordan. Kayaknya hal itu tidak dimungkinkan. Tapi bukan soal itu ya. Itu pertama seperti yang tadi Pak Anto dikasih tahu ya. Esensinya bukan di situ. Beda. Memang tadi kan kita katakan elemen air itu perlu kan. Tapi yang membicarakan ini siapa? Yesus yang memerintah, Yesus juga bisa saja memberikan pengecualian. Kalau dia sendiri ya, imanmu telah menyelamatkan engkau gitu ya. Saat ini juga, padahal dia nggak minta diselamatkan, dia bilang cuma ingat, karena dia tahu bahwasannya saya ini udah nggak mungkin lagi masuk surga istilahnya. Tapi dengan pengharapan yang sudah tidak ada, dengan dengan istilahnya hati yang sudah terpuruk ya, melihat keberadaan dirinya memang pantas disalib dan keberadaan seorang yang tidak ada dosanya dan harus tersalibkan di situ, dia secara penuh menyadari ketidaklayakan dia dan ketidakadilan yang diterima oleh Yesus. Maaf, jadi orang tersebut betul-betul merendahkan dirinya, itu merupakan gambaran daripada pertobatannya ya Pak Antoni ya. Jadi dia katakan, ingatkanlah kehendakku apabila kau sampai di Firdaus. Nah, justru Tuhan kita bisa lihat keberadaan Yesus sebagai Allah sendiri ya. Dia lakukan adalah saat ini juga engkau bersama-sama dengan di Firdaus. Jadi otoritas Tuhan itu berlaku saja. Tetapi kembali lagi kita bicara tentang baptisan itu karena ini yang diperintahkan kan. Kalau kita sudah tahu ini merupakan satu anugerah, satu hadiah gitu, kenapa kita klaim? Kenapa kita nggak ambil ya? Atau saya udah tahu, saya percaya Yesus, tapi ini yang bahayanya. Saya percaya Yesus, tapi mau saya nggak perlulah dibaptis itu, kayaknya ritual-ritual yang nggak terlampau penting. Yang penting kan saya percaya. Nah, ini yang membahayakan. Ini bahwa ini yang bahaya. Orang yang mengaku diri Kristen tapi tidak mau memberikan diri baptis, tapi tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, ya bagi saya dia bukan orang yang percaya. Dia bukan orang. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti apa yang perintah ya Kristus. Jadi kan buah dari iman percaya itu dia melakukan apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan perintahkan gitu. Itu buktinya. Kenapa tidak gitu dilakukan? Jadi kalau ada orang bilang aku percaya gitu ya, tapi nggak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, ya sesungguhnya dia bukan orang percaya. Iya, betul. Gitu. Baik, Pastor, kemudian ada apakah dalam baptisan kudus ini memang ada hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum dirinya dibaptis begitu? Kalau kita harus dibaptis dari kecil,
itu hal yang sangat baik sekali dilakukan, atau memang harus menunggu orang tersebut dewasa sehingga bisa menerima atau juga mendapat bimbingan untuk menuju ke baptisan kudus ini? Baik, tadi kan saya sudah jelaskan ya, kalau kita bicara secara detail ya, kebetulan kami di Lutheran, bukan kebetulan, tapi kami mempercayai baptisan anak. Sama, kita tidak perlu menunggu sampai dia dewasa, materai itu tetap bisa dilakukan, karena buktinya dengan diwakilkan oleh orang tua gitu. iya, bukan diwakilkan itu artinya dibantu untuk diserahkan, dan dengan bantuan orang tua yang punya iman kepada Kristus itu mengawasi anak-anak untuk tumbuh di dalam Tuhan. Tetapi ini satu hal yang paling penting di sini adalah bahwasannya sama tadi seperti saya katakan, bahwasannya seorang yang sudah dimateraikan tiba-tiba dia jadi murtad segala macam, dan detik-detik kehidupannya sebelum dia mati dia bilang dia mau mau percaya lagi ya, mau mengimani Kristus sebagai sang juru selamat. Ya dia tidak perlu pembaptisan lagi, ya dia hanya perlu istilahnya meminta pengampunan daripada Tuhan dan menerima pengampunan tersebut. Jadi kalau kita bicara dari segi atau hal tersebut tadi, ini koneksinya sama dengan kenapa kita harus menunggu juga. Toh dimulai dari awal pun, entah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, toh kita bisa saja meneruskannya gitu loh. Kenapa harus tunggu dewasa? Kadang-kadang dewasa pun apakah menjamin begitu dia terima seman saudara dewasa, dia tidak akan jatuh dalam pencobaan dan akhirnya melupakan Tuhan? Bisa saja. Dah, kalau kejadiannya adalah kita menunggu dewasa. Selama dia menunggu sampai dewasa itu, ada begitu banyak kejadian yang mungkin saya terjadi yang mungkin dalam keadaan emergency nggak ada sempat dibaptis. Pada saat kesempatan awal dia dilahirkan, baru mungkin seminggu 2 minggu dia diberikan baptis, kita tidak memberikan sedikit pun gap ya untuk kuasa-kuasa lain untuk mengklaim anak tersebut ya. Karena kalau sudah dimaterai, apapun yang terjadi, materai itu sudah berlaku di situ. Dan anak itu udah kepunyaannya Tuhan. Punya Tuhan. Ya tergantung kita yang dipercayakan untuk melihat atau mengawasi ya. Itu berarti kita yang fail. Nah, kenapa di Lutheran itu ada namanya konfirmasi kelas atau kateksasi? Nah, mengkonfirmasi kembali iman yang dititipkan itu ya, bukan dititipkan masalah dititip-titip seperti titipan kilat ya, bukan. Tetapi yang sudah dimateraikan itu ya di-reconfirm ya, baik anak itu sendiri ya, bahwasannya dia sudah mempercayai Yesus secara imannya yang dewasa ya. Itu. Dan perlu saya tambahi juga bahwa kita jangan berpikir anak kecil itu nggak punya iman. Iya. Itu. Banyak karena alasannya anak kecil belum kelihatan iman, atau tidak kelihatan imannya ya untuk bisa. Tapi saya yakin bahwa waktu di kandungan pun dia sebenarnya sudah punya iman. Kalau orang tuanya memang orang yang beriman. Iya. Sehingga kalau kita perhatikan anak-anak aja, kalau kita suruh berdoa, dia bisa berdoa, panggil nama Tuhan, sebut nama Tuhan. Apakah itu bukan sebuah tindakan iman? Gitu. Ya kan? Iya. Nah ini yang kadang-kadang jadi orang berpikir ya tunggu dewasa itu. Bayi yang tidak bisa istilahnya mampu berkata-kata pun ya, bukan berarti dia tidak ada iman. Gitu. Iman itu apa sih? Iman itu kan timbul dari mana? Pendengaran akan firman Tuhan. Nah kalau dalam kandungan pun udah dikasih firman, kan dia punya roh kan. Nah itulah. Dan itu kehidupan itu udah dimulai. Luar biasa. Oke. Baik, wah ini menambah keimanan sahabat YJK semua dong dari penjelasan dua narasumber kita hari ini ya. Dan sahabat YJK silakan saja. Sahabat YJK bisa memberikan komentar seperti biasa di kolom komentar ini di bawah ya. Dan bagi sahabat YJK yang memberikan komentar, kami akan berikan souvenir ya. Seperti yang ada di depan kami ini, banyak souvenir yang bisa sahabat YJK dapatkan juga di YJK Bookstore ya. Dan juga ada buku Landasan Iman Kristen yang ini merupakan buku katekismus kecil yang sedang kita perbincangkan ya. Seri katekismus kecil yang kita perbincangkan di hari ini atau saat ini yang bisa Anda dapatkan di YJK Bookstore atau toko buku YJK.
tepatnya di Jalan RS Fatmawati ya. Ruko Duta Mas Blok B1 nomor 34, dan sahabat JJK juga bisa menghubungi nomor telepon ya. Kalau ada pertanyaan atau juga sharing pengalaman sahabat JJK, Anda bisa berikan komentar juga di melalui WA ya di 0853 1056 8008 ya. 0853 1056 8008 ya. Baik, nampaknya sebentar kita akan akhiri perbincangan kita. Namun ada satu hal yang menarik juga. Jadi diharapkan dari kita setelah menerima baptisan kudus, Pastor, diharapkan orang percaya ini akan menambah keimanan mereka seperti itu, atau yang mempertahankan karena sudah dimeteraikan, kan begitu ya? Betul. Jadi dengan dimeteraikannya seseorang, itu berarti dia milik kepunyaan Allah, dan baptisan itu berlaku atas dirinya. Ini selalu mengingatkan kita bahwasannya kita orang-orang berdosa menerima anugerah pengampunan daripada Allah. Ya. Nah, apakah kita tidak akan berdosa lagi? Tentunya dalam dunia yang sudah jatuh ini kita masih terus ya istilahnya jatuh bangun. Tetapi kekuatan daripada baptisan dan meterai itu selalu mengingatkan kita kembali ya, untuk kembali ke jalan Tuhan, bahwasanya kita nih bukan milik siapapun ya, bukan milik diri kita sendiri, tapi milik kepunyaan Allah ya. Jadi kita hanya perlu datang dalam pertobatan kita. Sepanjang kita selalu mengingat baptisan kita, berarti kita mengingat bahwasannya kita itu diampuni bukan karena usaha kita, bukan oleh karena kita layak diampuni, tapi semata-mata oleh karena anugerah Allah. Maka baptisan itu berlaku. Ya, Pak Tony mungkin ingin menambahkan bahwa setelah seseorang mendapat baptisan kudus ini diharapkan menjadi bagian, kan sudah menjadi bagian dari jemaat gereja dan komunitas iman orang percaya pastinya, dan diharapkan seperti apa nih? Ya, memang ketika kita tahu bahwa kita sudah dimateraikan dan kita sudah punya Tuhan ya, kalau dalam istilah dunia itu kan kita sudah punya, ada yang memiliki gitu ya, harusnya kita tunduk dengan si pemilik itu sendiri ya. Dalam hal ini yang si pemilik itu atau Tuhan itu adalah Tuhan Yesus. Maka semua yang diperintahkan ya kita ikutin aja gitu. Kan nggak mungkin saya ininya Tuhan Yesus tapi perilaku, perbuatan, perkataannya enggak. Itu harus tunduk sama yang empunya kita gitu. Gitu Pak Kris. Baik, sahabat JJK, bagi Anda yang ingin menambah wawasan keimanan Anda juga, Anda juga bisa membeli buku Mari Belajar Iman Kristen ini ya, dan juga Landasan Iman Kristen atau Katekismus Kecil Martin Luther. Anda bisa dapatkan di YJK Bookstore. Seperti yang tadi saya sebutkan bahwa Anda bisa datang ke Jalan RS Fatmawati ya, Ruko Duta Mas Blok B1 nomor 34, atau telepon saja di 0853 1056 8008 0853 1056 8008. Baik, Pastor, terima kasih. Pak Antoni juga terima kasih untuk narasumber kita hari ini, dan sahabat JJK, kiranya bahasan kami bisa memberkati Anda semua. Kita jumpa lagi dengan topik yang menarik. Selamat siang dan shalom. Shalom.